Oi cuy, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini gue mau sharing-sharing referensi PC build lagi nih ke kalian. Kira-kira di tahun 2023 dengan budget 15 jutaan dapet PC dengan specs kayak gimana ya? Gue bakal kasih jawabannya ke kalian semua di video ini ya. Jadi stay tune dan tonton terus videonya sampai habis, karena di akhir video gue juga bakal ada ngasih total budget dari PC ini, oke? Untuk kalian yang berminat buat rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh iya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue mau jelasin parts-parts yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari Intel Gen 13 i5 13400F. Gue pakai i5 13400F ini karena prosesor ini udah mendukung arsitektur terbaru dari Intel dengan 6 core performance-nya dan 4 efisiensi core dengan total 10 core dan 16 thread. Prosesor ini udah capable banget untuk gaming dan juga productivity, dan menurut gue worth it banget sih di kelas harganya dengan performance yang diberikannya. Mau dipasangin sama GPU-GPU yang terbaru yang cukup high-end juga, kalau kedepannya kalian mau upgrade juga masih pede pokoknya. Lanjut ke motherboardnya, di sini gue pakai Mobo dari merek ASRock B660M Pro RS. Gue pilih Mobo ini karena Mobo B660 juga masih support Gen 13. Dan untuk menekan budget biar makin worth it banget price to performance dari rakitan PC kali ini. Fitur dari Mobo ini juga udah cukup lengkap, dan port-port expansion, RGB headernya juga cukup banyak, jadi udah cukup enak buat build PC pakai Mobo ini. Dari segi tampilannya juga Mobo ini menurut gue looksnya oke sih, dengan warnanya yang hitam dan gak norak desainnya, kelihatan simple, tetap elegan juga. Next, buat RAM-nya, di sini gue pakai RAM DDR4 dari merek Adata XPG Spectrix D35 16GB 8x2 yang warna hitam. Gue pilih RAM DDR4 karena overall bisa nge-push budget rakitan PC ini jadi lebih worth it lagi untuk maksimalin prosesor dan GPU-nya. Buat kalian yang selalu mengagung-agungkan RAM DDR5, pertanyaan gue, apakah kalian udah coba sendiri dan rasain sendiri perbedaannya dengan DDR4? Atau cuma kemakan video-video yang kalian tonton di YouTube aja? Karena kalau dari pengalaman gue udah ngebandingin dua-duanya, kenaikan performanya tuh nggak segitu jauhnya, cuma minor aja cuy. Next, buat CPU coolernya, di sini gue pakai AIO water cooling dari merek Kiyosama SM240LDB. Yup, AIO ini menurut gue tampilannya keren dengan adanya layar di bagian pumpnya yang tampilannya mirip kayak NZXT Kraken Elite gitu cuy. Dari segi tampilan menurut gue AIO ini keren ya, karena ada layar di bagian pumpnya yang ukurannya cukup besar, hampir sama lah ukurannya kayak NZXT Kraken Elite. Resolusi dan brightness dari layarnya juga udah cukup oke, jadi nggak pecah dan terang banget layarnya. Bahkan menurut gue ini layarnya lebih terang sih dari NZXT Kraken Elite. Layar ini juga bisa kita customize sesuka hati kita dengan video ataupun GIF, dan banyak banget juga preset-preset yang udah disiapin buat kita pilih sesuai dengan selera dan keinginan kita melalui software bawaan AIO-nya. Di dalam paket pembeliannya kita juga udah dapet 2 buah fan ARGB pre-installed, jadi kita nggak perlu pasang-pasang lagi, yang airflow-nya juga udah cukup bagus dan RGB-nya udah terang. Dari segi performa juga AIO water cooler ini udah cukup bagus menurut gue. Di posisi idle suhunya adem dan stabil cuma di sekitar 30 derajat aja, dan saat gaming stabil di sekitar 50-an derajat aja cuy. Buat performanya overall oke banget dan no complain dari gue. Dari segi harga juga menurut gue ini salah satu selling point terbesar dari AIO ini sih, karena harganya cuma setengahnya dari NZXT Kraken Elite aja.
Buat varian 240mm-nya harganya cuma di sekitar 1,8 jutaan aja, dan buat varian 360mm-nya harganya di sekitar 2,3 jutaan aja. AIO ini juga ada varian all white-nya ya. Jadi kalau kalian yang mau buat build PC dengan tema all white juga bisa banget, dan pastinya cakep banget. Lanjut ke VGA-nya, di sini gue pakai GPU dari Nvidia RTX 4060 Ti dari merek Zotac yang tipe Twin Edge OC 2 fan edisi Spider-Man. Oke, emang RTX 4060 Ti ini agak kontroversial ya, karena peningkatan performanya dari seri sebelumnya nggak beda jauh kalau kita bandingin raw performance gamingnya. Tapi buat mainin game-game terbaru, RTX 4060 Ti ini juga capable kok untuk mainin game-game AAA di resolusi 1080p atau 1440p, apalagi ada fitur DLSS 3.0 dan frame generation barunya untuk nge-upscale resolusi dan nambah FPS gamenya untuk ningkatin experience gaming pakai GPU ini. GPU ini juga udah hemat listrik banget juga, full loadnya saat gaming maksimal cuma di sekitar 160 watt aja, jadi cocok banget buat kalian yang concern sama penggunaan listrik dan kehematannya. Lanjut ke SSD-nya, di sini gue pakai SSD NVMe Gen 4 dari merek PNY CS2241 yang 1TB. Gue pakai SSD ini karena udah PCIe Gen 4, jadi udah cukup ngebut banget untuk main game dan sesekali ngedit. Kapasitas 1TB juga udah cukup pas banget untuk jadi starting point kalian sebagai storage. Lanjut ke power supply-nya, di sini gue pakai PSU dari merek FSP HV Pro 650W. Gue pakai PSU ini karena PSU ini udah 80 plus bronze dan udah ATX 3.0, jadi udah cocok banget buat build PC yang pakai VGA high-end generasi terbaru. Merek FSP juga nggak perlu diraguin lagi cuy, buat kualitasnya nggak kaleng-kaleng lah pokoknya. Next, buat casing PC-nya, di sini gue pakai casing dari merek Aigo Dark Flash DLM21 Mesh yang warna hitam. Gue pilih casing ini karena dari segi tampilan menurut gue casing ini tampilannya cukup oke, kelihatan simple, minimalis, dan gak berlebihan. Airflow dari case ini juga udah bagus dengan panel mesh di front panelnya. Compatibility parts dari case ini juga udah cukup oke, terutama dari compatibility GPU-nya yang udah cukup support GPU dengan ukuran-ukuran yang panjangnya maksimal sampai 350mm. Cocok dengan GPU terbaru yang ukurannya udah gede-gede dan panjang-panjang cuy. Case ini juga support radiator 240mm untuk AIO water coolingnya di bagian atas case-nya ya. Last but not least, buat fan casingnya, di sini gue pakai fan dari merek Aigo Dark Flash Infinity 8 warna hitam. Gue suka banget sih sama fan ini karena tampilannya yang simple dan gak lebay RGB-nya. Di fan-nya ada efek Infinity-nya yang ada di tengah-tengah fan blade-nya gitu. Harga dari fan ini juga termasuk murah banget dan terjangkau, dan RGB-nya juga udah ARGB, jadi bisa kita atur-atur sesuka hati kita dan kita sync ke mobo kita. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya, langsung aja yuk kita first boot, moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue sih looks dari PC ini keren ya, dengan tampilan dan konsepnya yang hitam dengan aksen-aksen bronze gitu. Kelihatan elegan dan keren banget.
Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya. Justicia. Fucker. Everything chill, hermano? Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local will try to bug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Serious this time. Earned yourself a hole, sounds like. You need help. Knew I could count on you. It's Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, so he bust my legs. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserved a hero's welcome. I know I fuck up. I'll talk to Kirk. But then you're gonna owe me one. You're saving my life. That's direction. Demons walk with me. Fuck, I take it. Hey, want to talk? V, in a while? Spinning. What you need? Pepe asked me to talk you up. What, you two shot a hand over the Yetis yourself? Tell him I don't kite. Not you. Well, gimana? Menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi Intel Core i5 13400F dan RTX 4060 Ti? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih tampilan dari PC ini keren banget ya, dengan tampilan dan konsepnya yang hitam dengan aksen-aksen bronze gitu. Desain dan looks-nya kelihatan ganteng dan elegan banget.
Performance dari PC ini juga udah oke buat jalanin game-game AAA settingan high atau ultra di resolusi 1080p dan 1440p. Total budget rakitan PC kali ini ada di sekitar 15,8 sampai 15,9 jutaan ya cuy per bulan Juli tahun 2023. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!